Social media app TikTok. Selamat TikTok. Agustus 2024 kemarin, Anda telah mendapat peringkat pengguna terbanyak di dunia dari Indonesia. Dan bukan cuma itu, pengguna terlama main TikTok di dunia di perangkat Android. Dan gue realize seberapa berbahayanya itu kalau nggak ada perubahan sama sekali. TikTok executives knew how damaging their app was to young users. Dan ini emang nyambung dari postingan gue yang ini. Di X hampir 1 juta views, di Instagram juga lumayan. Ternyata orang relate. Lo kalau buka TikTok sekarang, lo buka komen-komennya, ada kemungkinan IQ lo bisa menurun 30 poin. Dan setelah ditelusurin, memang TikTok adalah platform dengan pengguna terbanyak yang pendidikannya paling rendah, alias orang-orang go. Terus ada yang komen, lu belum lihat Facebook kok, yang disambungin tuh selalu sama Facebook. Terus kalau dilihat datanya, ya sama-sama aja ternyata. Dan ternyata ada korelasinya. Pas gue balik ke Twitter yang notabene pinter-pinter semua, responnya itu jauh lebih kritis. Kalau orang mau ngebash gue, dan itu ngebash dengan argumentasi, which gue respect. Di satu sisi, gue ngerti orang tanda kutip bodoh itu gampang banget dimanipulasi. Sangat amat mudah untuk digiring pikirannya antara untuk memilih satu presiden, mendukung satu influencer, memegang nilai-nilai yang salah, yang sampai di titik menurut gue ini platform sangat berpotensi untuk jadi mesin propaganda pencipta presiden dunia, the real kingmaker. Dan kali ini bahayanya bukan pembunuh UMKM, itu mungkin Temu nanti pas mereka ke Indonesia. Ini bahayanya bisa sampai di level ngehancurin sebuah negara. Ada yang namanya divide et impera, yaitu gimana cara satu entitas menguasai satu tempat dengan memecah belah. Mau tau gak? Cara lebih gampang lagi, kalau udah terpecah belah, jangan dibikin mereka pinter, bikinlah mereka semakin bodoh. Semakin bodoh, semakin mudah dimanipulasi, semakin mudah digiring. Gue gak bilang TikTok udah di tahap segitu. Dan gue deket sama orang-orang yang kerja di TikTok dan di ByteDance. Mereka orang-orang baik banget, sangat berkompeten, dan gue suka nilai-nilainya mereka. Tapi ya, nilai 1 atau 2 orang gak bisa dibilang merepresentasikan nilai seluruh perusahaan. Kita bahas yang paling pertama dulu deh. Sosial media orang bodoh. Nah, memang backstory-nya ini semua mulai pas gue ngerasa gue beropini soal kebenaran atau fakta yang ada. Dan responnya tuh gila banget. Di Instagram supportnya kayak gimana, di X supportnya kritis, di media forum lain ada perdebatan yang sehat, tapi di TikTok kalian baca sendiri komennya. Yang ternyata memang gak semuanya tuh orang tanda kutip bodoh. Yang banyak dan banjir adalah akun buzzer. Karena literally, gue seorang diri, gue mau bikin 100-1000 akun di TikTok, gue bisa. Gue mau upload 100 konten di masing-masing akun gue, bisa. Semudah itu untuk orang ngelihat pas buka komen, oh mungkin ini faktanya karena ini top komen. Seberapa mudah untuk dimanipulasi. Tapi kita balik ke frasa orang bodoh ya, tanda kutip orang yang berpendidikan rendah. Karena ada risetnya, korelasi antara pendidikan dengan penanganan emosi semakin tinggi, semakin kalem. Semakin rendah pendidikannya, semakin emosinya tuh gampang banget dipancing. Dan kalau misalnya kita mau memanipulasi orang, gue udah sering bahas di bahan video bisnis sebelumnya, lu jangan mancing otak dia, pancing emosi dia. Orang yang lagi marah gak bakal mikir untuk ngelakuin sesuatu yang bodoh. Orang yang lagi FOMO gak bakal mikir buat keluarin semua duit dia. Dan itu yang dipakai di seluruh teknik marketing di seluruh dunia, pancing emosinya. Semakin rendah pendidikannya, semakin tinggi emosinya. Ini makanya gue sering bilang kayak, apa beberapa negara memang gak mau warganya tuh pinter, karena semakin gampang digiring. Tapi kita balik ke pertanyaan, kenapa warga-warga di TikTok notabene pendidikannya rendah? Sampai di tahap gue sekarang udah uninstall TikTok. Gue cuma upload konten di sana, terus aja edukasi walaupun lawan arus, karena memang pertumbuhannya gila banget. Berapa lama yang dibutuhin untuk nge-reach segitu banyak user di Indonesia? Dan pertumbuhan itu ada harganya. Salah satu yang bikin TikTok tumbuhnya tuh gila banget, karena dia notabene open. Semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa viral, semua orang bisa jadi influencer. Orang bodoh bisa bersuara dengan keras. Orang pintar belum tentu. Tapi kuncinya di sini adalah bisa. Kalau sekilas itu memang misi yang mulia. Semua orang bisa bersuara. Yang penting konten mana aja yang paling viral. Gak terlalu penting lah orang itu pintar atau bodoh. Nah, model ini untuk sosial media, yang sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai sosial media, tapi lebih ke content distribution platform. Yang penting konten itu yang bikin perkembangan TikTok itu gila banget. Dilemanya tapi kayak gini, kita tahu pendidikan orang TikTok itu agak rendah ya. Kita tahu yang suka dikonsumsi adalah konten
konten-konten yang tidak bersubstansi. Konten drama, konten ngejelekin orang, konten ekstrim, ngemis. Dan balik lagi ke poin pertama yang kita bahas. Orang Indonesia, pengguna Android, itu spend paling lama di TikTok di seluruh dunia. Kan rumusnya supply demand. Mereka emang suka konten yang tidak beredukasi, ya mereka dikasih konten yang tidak beredukasi. In a way, ini berpotensi buat bikin makin membodohkan orang. Karena yang penting lu suka kontennya, lu dapat konten. Walaupun TikTok itu banyak bilang, kita ada content moderation dan ada banyak aturannya. Tapi kan aturan itu nggak berlaku dan nggak terlalu ngefilter apa yang bagus atau jelek. Yang penting yang viral atau menarik atau kayak yang bosenin. Harusnya TikTok lebih ngejaga satu hal lagi. Bukan cuma konten, dia harus bertanggung jawab dengan yang namanya akun. Salah satu kekuatan TikTok, lu punya 0 follower aja, video lu bisa jutaan views. Kenapa? Soalnya pintu paling gedenya itu content moderation. Tapi kalau lu lihat sosmed yang lain, jauh lebih susah. Lu dari 0 follower bisa dapat follower, bisa dapat views. Kenapa? Soalnya ada yang namanya account moderation. Bukan cuma masalah konten, akun lu tuh harus bermutu. Harus dicek ini orang emang konsisten upload atau enggak. Apa ini akun baru yang dibuat sama agency? Apa ini akun baru buat buzzer? Apa ini akun baru buat politik? Buat ngedukung presiden tertentu? Dan ini ngomong dari pengalaman ya. Pas kemarin pemilu, bahkan pemilu beberapa tahun yang lalu, banyak banget presiden di dunia menggunakan TikTok sebagai alat kampanye yang gila banget. Dan ini list presiden dunia yang berhasil menang. Salah satunya karena kampanye mereka sukses di TikTok. Sebelum kita bahas lebih lanjut, lain kali yang dicek itu bukan kontennya doang, tapi yang dicek harusnya akunnya. Kalau mau bertanggung jawab, satu orang ini jelas siapa, dan pastiin dia nggak menyalahgunakan akunnya. Ini tuh analogi kayak gini. Lu perusahaan yang menciptakan senjata. Salah nggak itu? Untuk pebisnis sebenarnya nggak salah. Lo menciptakan sesuatu misalnya untuk pertahanan, untuk memastikan kita ada self defense. Tapi kalau misalnya lo jual secara massal, lo nggak cek itu orang udah punya sertifikasi atau enggak, itu orang cukup umur atau enggak, lo main jual aja itu senjata, tahu-tahu dipakai sama banyak orang untuk membunuh orang. Tapi di sini kita bisa cuci tangan, kan kita cuma penjual senjata. Kita nggak nyuruh mereka buat tembak orang lo. Dan itu situasinya. Anyway, bukan TikTok sebagai pihak pertama yang menurut gue berbahaya. TikTok tidak melakukan, tapi TikTok membiarkan. Kalau nggak sampai sekarang sih harusnya konten gue yang berfokus ke edukasi itu tetap naik dan nggak di-bash segitunya sama buzzer ya. Kalau misalnya sama orang-orang yang real nih akunnya dan dia memang tidak berpendidikan, gue justru happy karena pelan-pelan mereka bakal lihat kontennya, pelan-pelan mereka bakal ngeliat make sense. Tapi kalau buzzer, akun kosong dan dia komen di video gue dan di top likes biar setiap buka komen itu selalu paling atas, yang bikin orang ngerasa oh ini pasti faktanya nih karena semua orang mendukung komen ini. Dan itu yang bahaya, dan itu yang dipakai sebagai mesin propaganda. Again, mungkin TikTok gak bermaksud, tapi come on, gue yakin orang-orang petinggi sampai manajer TikTok tuh sadar. Kemarin pas pemilu, mungkin nanti pas pilkada, seberapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu akun yang diciptakan yang sebenarnya kosongan, nge-upload setiap hari untuk ngedukung satu ideologi seorang pemimpin. Iya kalau positif, kalau misalnya black campaign, gak ada resikonya loh, itu 1000 akun dibikin emang tujuannya buat ngejelekin paslon yang satu lagi. And yes, ini akun semuanya bisa viral. Yang penting jedak jeduk, penuh drama, memancing emosi. Kenapa? Soalnya warga kita pendidikannya rendah. Coba deh campaign kayak gitu di Twitter yang benar-benar nggak ada substansi ya. Susah untuk gede. Coba aja di Instagram. Karena dulu pernah ada kasus ya. Secara terbuka, salah satu karyawan TikTok itu bilang di US itu ada hak khusus untuk naikin satu konten tertentu tanpa harus ngelewatin algoritmanya. Again, ini kan liputan. Gue nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau itu beneran terjadi, itu sesuatu yang bahaya banget. Salah satu lingkaran setan untuk menciptakan propaganda, pertama harus masif dan platformnya bolehkan untuk itu masif. Tiba-tiba 1 juta akun ngebahas tentang satu topik, di mana 1 juta akun itu nggak perlu 1 juta orang, mungkin 10 juga bisa. Dan dia harus keluarin konten emosional yang target ke orang yang bodoh, orang yang tanda kutip tidak bisa berpikir. Pas orang ini udah terekspos, dia cari validasi dong. Bener nggak sih konten yang gue lihat? Di pikiran dia adalah, gue cek komen deh, gue lihat orang lain mikirnya apa, kirain organik, kirain orang beneran. Bukalah dia di post lain, top comments-nya apa? Top comments-nya tetap sama ngejelekin satu paslon itu. Orang bodoh nggak mikir panjang. Ini pasti bener nih. Tapi kalau lu lihat itu semua akun yang top comments banyak banget loh. Gue nggak bilang semua. Itu tuh akun buzzer. Gue komen nanti langsung taruh 100 like ya biar langsung di atas. Itu common di dunia agency. Dikombinasiin semuanya, konten emosional ke orang bodoh. Mereka yakin semakin bodoh. Dan ini bahaya yang paling gede yang bisa terjadi di sebuah negara. Masyarakatnya makin lama makin bodoh. Makanya gue capek soal TikTok. Gue nggak mau buka TikTok. Ngebacain komennya itu somehow bikin IQ gue agak berturun. Tapi bukan berarti gue menyerah dengan TikTok. Gue tetap bakal upload di sana salah satu opini-opini gue, edukasi, kadang sharing tentang motivasi. Karena gue ngelewatin banyak susah-susahnya hidup juga yang bukan cuma suksesnya doang yang bisa di-share. Dan ini poin terakhir yang menurut gue penting ya, soal tanggung jawab.
Kita clear ya, Indonesia tuh addicted with TikTok, pengguna paling banyak dan pengguna paling lama. Dan ada penelitian, ada hubungannya dari berapa lama lu main TikTok dengan kesehatan mental. Dan penelitiannya 60-70% remaja yang sering pakai TikTok itu ngalamin stres, gangguan cemasan, anxiety, dan bahkan pikiran-pikiran negatif, insecurity. Dan yang lebih parah, yang dari gue bahas dari awal, dampak buruk terhadap kognitif otak. Kecanduan TikTok, apalagi kalau konten-kontennya kayak gitu, masih mending kalau organik. Kalau misalnya dipakai buat propaganda. Why all these lies? Why is it lie after lie after lie? Bikin defisit kemampuan pengguna untuk bisa berkonsentrasi atau memahami konten-konten yang lebih panjang, yang ada substansi itu biasanya lebih panjang. Dan sebenarnya gue willing untuk coba balik lagi ke TikTok, penasaran soalnya dulu sempat membaik loh. Pas di awal-awal cuma joget-joget, cewek seksi, tiba-tiba banjir banyak konten edukasi, konten entertainment yang positif. Tapi kok sekarang kayak balik lagi ke masa awal, apalagi di era politik ini ya. Saran gue, biar IQ kalian nggak minus, jangan sering-sering buka TikTok. Kalau mau buka, pastiin filter itu konten-konten yang edukatif. Jangan telan mentah-mentah kalau lihat ada yang top comments, karena mereka nggak kuat di account moderation. Coba aja deh, sekarang lu bikin account kosong, upload yang nyampahin orang, coba lihat viral atau enggak. Simple aja deh, biar gue nggak kelihatan banyak bacot. Kalian bisa coba sendiri. Itu bahayanya TikTok. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.